Hmm, kalau dipikir-pikir, tahapan paling sulit tuh adalah bagian ini. Jadi, beberapa hari ini aku membaca komen-komen yang ada di channel YouTube Scholars, dan aku menemukan sebuah komen yang menurut aku cukup menarik untuk kita bahas di video ini. Gitu. Komen ini berasal dari sebuah akun yang bernama Dwi Nur Fitriani. Pertanyaannya begini, apa sih tahapan yang paling sulit di beasiswa LPDP? Pada awalnya aku berpikir bahwa mungkin jawabannya akan relatif antara orang yang satu dengan yang lain. Tapi apa salahnya kita coba bikin sebuah video yang pembahasannya agak sedikit berbeda. Pembahasannya menggunakan sudut pandang yang sedikit berbeda. Kita akan bahas dulu seleksi beasiswa LPDP secara umum. Sebenarnya beasiswa LPDP itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Yang kedua itu seleksi berbasis komputer. Yang ketiga itu adalah seleksi seleksi wawancara gitu. Nah, dari 3 tahapan ini adalah tahapan secara umum, masih dibagi lagi gitu. Kalau seleksi administrasi nggak dibagi. Tapi kalau seleksi berbasis komputer itu dibagi menjadi 3 jenis seleksi gitu. Yang pertama adalah tes potensi akademik atau TPA. Yang kedua adalah tes soft skill. Ini semacam tes kepribadian gitu. Kemudian yang ketiga adalah tes on the spot essay writing, atau teman-teman biasanya menyebutkan dengan essay OTS, essay on the spot. Nah, untuk tes terakhir atau tes substansi itu adalah tes yang terdiri dari tes leaderless group discussion atau LGD. Kemudian yang kedua adalah tes wawancara. Nah, tes wawancara ini adalah tes terakhir. Jadi kalau teman-teman sudah dinyatakan diterima di tes wawancara ini, lolos seleksi wawancara ini, nanti teman-teman bakal dapat email atau mendapatkan email. Kemudian juga dapat pemberitahuan di akun bahwa teman-teman dinyatakan diterima atau gagal begitu. Yang nggak kalah penting, aku ingin bilang bahwa ini berdasarkan tahapan seleksi tahun 2018 gitu. Karena yang tahun 2019 belum keluar. Bisa saja berbeda karena biasanya sih setiap tahunnya LPDP berubah ya tahapannya gitu. Bandingkan saja 2017 dengan 2018 gitu. Tapi semoga aja tidak banyak berubah sehingga pembahasan kita hari ini cukup membantu dan memberikan insight teman-teman. Juga aku ingin pesan bahwa video ini bukan ingin membuat teman-teman minder atau berkecil hati untuk mendaftar LPDP, beasiswa LPDP karena bisa dibilang nanti sulit, bagian ini sulit gitu. Enggak, oleh karena itu kita akan ubah term sulit tadi menjadi menantang begitu. Karena ini adalah tantangan bagi teman-teman sebagai pejuang beasiswa untuk bisa lolos dan mendapatkan beasiswa LPDP dan pada akhirnya nanti akan mengabdi untuk negeri tercinta kita, Indonesia. Baiklah, kita mulai dari seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini adalah seleksi yang berdasarkan pada berkas-berkas yang teman-teman kumpulkan begitu. Dan aku lihat banyak sekali pejuang beasiswa itu yang mengeluh di 2 persyaratan. Yang pertama itu adalah essay, yang kedua adalah TOEFL. Begitu. Kalau di essay mereka bingung bagaimana sih cara menulis essay yang bagus itu dan apa saja isinya gitu kan. Nah, kalau di TOEFL kadang mereka nggak merasa sudah berusaha, sudah les dan segala macam, sudah belajar, tapi nggak nyampe ke batas minimal untuk syarat TOEFL. Dimana syarat TOEFL untuk yang reguler ya, beasiswa LPDP reguler itu harus 500 gitu kan. Nah, kita coba bandingkan. Kalau pendapat aku sih, kalau dilihat dari tingkat kesulitannya, yang lebih menantang antara TOEFL dan essay adalah TOEFL. Oke, jadi menurut aku sih di seleksi administrasi ini yang lebih menantang, yang paling menantang untuk ditaklukkan dan menjadi persyaratan beasiswa LPDP adalah TOEFL. Atau bahkan kalau di luar negeri ya, kalau LPDP luar negeri yang reguler itu harus IELTS gitu. Jadi sertifikat bahasa secara umum
itu adalah persyaratan yang paling menantang di seleksi administrasi. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak nih? Oke, bagaimana dengan tahap kedua? Tahap kedua ini adalah seleksi berbasis komputer, gitu kan? Seperti namanya, memang seleksi ini semuanya menggunakan komputer based test gitu, atau biasa disingkat dengan CAT ya kemarin tuh. Jadi computer assisted test, gitu kan? Nah, kemudian ada 3 jenis di sini, ada 3 jenis tes yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama adalah tes TPA, gitu kan. Yang kedua adalah soft kompetensi. Yang ketiga adalah seleksi essay on the spot. Nah, kita coba bahas satu-satu secara singkat ya. Untuk yang soal TPA ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah soal numerik, ya hitung-hitungan ya. Kemudian yang kedua adalah soal verbal, ini berkaitan dengan kemampuan verbal teman-teman. Dan yang ketiga adalah penalaran logis gitu. Kalau aku lihat dari komposisi soalnya, ini cukup adil ya, karena kebanyakan sih orang menguasai banget di numerik, tapi kadang agak kesulitan di verbal. Begitupun sebaliknya. Jadi aku rasa untuk soal TPA yang disediakan oleh Beasiswa LPDP ini cukup adil bagi kita, begitu. Kemudian untuk yang kedua, tes soft kompetensi. Soft kompetensi ini sebenarnya ingin mengetahui seberapa jauh ya tentang kepribadian kita gitu. Karena memang Beasiswa LPDP itu tidak hanya berharap untuk menemukan awardee yang secara IQ bagus gitu, tapi juga memiliki emotional quotient yang juga bagus. Oleh karena itu, di jenis soal yang kedua di tes berbasis komputer ini disediakanlah pertanyaan-pertanyaan yang akan mengungkap kepribadian teman-teman. Nah, di sini tidak ada jawaban yang salah atau benar. Teman-teman tinggal jawab sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan dan apa yang menurut teman-teman jawaban itu paling cocok dengan diri teman-teman. Dan sebenarnya sih yang menantang di bagian ini adalah kalimatnya yang panjang ya, soalnya yang panjang gitu, dan kita soal atau jawaban yang panjang dalam waktu yang terbatas gitu. Baik, kita lanjut ke yang essay on the spot. Nah, essay on the spot ini pasti ada tema apa yang harus teman-teman tulis gitu, dan biasanya temanya adalah tentang hot issue. Nah, tantangannya di sini adalah ketika teman-teman harus membuat sebuah essay, begitu kan, yang teman-teman temanya belum familiar gitu. Nah, ini akan menjadi tantangan lebih lagi. Kenapa? Karena harus kita akui memang berdasarkan beberapa survei bahwa kita orang Indonesia ini memang agak lemah di penulisan. Terlebih lagi kalau kita harus menulis hal yang tidak familiar dengan kita, gitu kan. Entah itu brain drain, entah itu hal-hal yang berbau kebijakan, misalkan seperti dulu pernah kasus yang diberikan tentang guru 8 jam sehari. Bagaimana pendapatnya teman-teman? Nah, hal tersebut membuat jenis soal ini menjadi menantang karena 2 hal kan ya. Yang pertama adalah karena kita mungkin agak jarang nulis. Kemudian yang kedua, karena kita mungkin tidak familiar dengan isu yang kita hadapi gitu. Baik, dari pemaparan barusan, aku mencoba untuk menyimpulkan dari ketiga itu apa sih yang paling menantang di seleksi yang kedua ini. Karena seleksi TPA cukup fair karena aku rasa ada numerik dan verbalnya, dan untuk yang soal soft kompetensi juga cukup fair. Kenapa? Karena itu adalah kepribadian kita. Kalau kita memiliki kepribadian yang benar-benar tulus pada Indonesia, aku rasa bisa. Dan yang ketiga ini yang benar-benar menantang, yaitu essay on the spot. Kenapa? Karena ini menuntut kita untuk menulis. Ingat bahwa skill menulis itu adalah skill yang membutuhkan kompleksitas yang sangat tinggi gitu kan. Kemudian apalagi hot issue, isu-isunya bukan isu-isu sehari-hari, isu-isu yang hot, isu yang benar-benar membutuhkan banyak baca, membutuhkan banyak pengetahuan ketika kita ingin membahas hal tersebut. So, menurut aku di tahapan kedua ini yang paling menantang adalah essay on the spot. Kita akan lanjut ke seleksi yang ketiga, yaitu seleksi substansi. Seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa seleksi substansi ini ada 2 jenis tes ya. Yang pertama adalah
LGD atau Leaderless Group Discussion. Yang kedua adalah tes wawancara. Kita akan mulai dengan menjabarkan secara singkat apa sih LGD itu dan apa sih tes wawancara itu dan bagaimana sih kondisinya begitu. LGD ini kalian akan bergrup, akan dibuat dalam satu grup, mungkin terdiri dari 5 sampai 11 orang. Itu tergantung dari pembagian dan jumlah yang lolos seleksi sebelumnya. Kemudian setelah itu kalian akan masuk ke dalam sebuah ruangan. Kalian akan berdiskusi. Namanya juga leaderless. Tidak ada pemimpin di sana, tidak ada moderator, tidak ada toleransi, begitu. Jadi kalian ngalir aja nanti. Kita akan bahas ini lebih lanjut di video berikutnya aja. Kemudian kalian akan mendapatkan sebuah tema, di mana tema ini sama seperti tema yang sebelumnya. Maksud aku hot issue gitu ya. Jadi temanya adalah tentang hot issue, begitu. Nah, teman-teman akan mendapatkan bacaan, dan dari bacaan itu nanti teman-teman akan berdiskusi, karena di akhir bacaan itu nanti akan ada soal dan yang harus diselesaikan menggunakan diskusi gitu. Itu gambaran sekilas tentang LGD ya, atau Leaderless Group Discussion. Kemudian untuk yang wawancara, aku rasa teman-teman udah memiliki gambaran bagaimana sih wawancara itu. Teman-teman nanti akan face to face, tapi tidak one by one, tidak one to one. Tapi teman-teman akan sendiri, benar-benar literally sendiri gitu kan. Dan teman-teman akan menghadapi 3 wawancara kalau ini tidak berubah. Biasanya pewawancaranya terdiri dari ahli di bidang yang teman-teman geluti, misalkan teman-teman dari pendidikan, maka biasanya ahlinya pendidikan. Kemudian biasanya yang tengah-tengah itu adalah psikolog, kemudian yang paling di sampingnya lagi adalah dari pihak beasiswa LPDP gitu. Nah, di sini teman-teman benar-benar akan ditanya oleh 3 orang itu, dan secara gantian mereka akan tanya dan teman-teman harus jawab. Tidak ada bantuan, tidak ada call friend ataupun lain-lainnya. Jadi teman-teman benar-benar menggunakan apa yang teman-teman miliki gitu. Nah, sekarang bagaimana kita membandingkan 2 ini? Mana yang lebih menantang antara LGD dengan interview? Oke. Kalau aku membandingkan begini, di LGD, maksud aku di LGD itu kan kita mempunyai bahan, kita membaca dulu sebelum kita LGD gitu. Artinya kita memiliki pemahaman, memiliki insight baru sebelum kita mulai diskusi gitu. Itu yang pertama, kelebihannya LGD. Yang kedua, bareng-bareng gitu. Jadi kita tidak terus selama 30 menit atau 45 menit itu terus ngomong, enggak, tapi gantian dengan orang lain. Nah, ini juga memberikan kita jeda ya. Kalau kita nggak terus-terusan ngomong gitu loh. Artinya kalau kita kehabisan ide kan bisa orang lain yang ngomong. Nah, itu kelebihan LGD yang kedua. Jadi menurut aku dari kesimpulan ini, aku bisa simpulkan bahwa yang lebih menantang antara LGD dengan interview adalah interview. Menurut kalian gimana? Jadi kita udah dapetin dari administrasi, yang paling menantang adalah TOEFL, kemudian dari seleksi berbasis komputer yang paling menantang adalah ICOTS, dan dari substansi yang paling menantang adalah interview. Itu pendapat aku ya, kalian bisa punya pendapat yang lain. Nah, sekarang kita akan bandingkan ketiga tes ini, mana sih yang paling menantang begitu. Cukup susah ya, kita coba review ulang. TOEFL, essay on the spot, dan interview. Aku coba membandingkan dari ketersediaan waktu dulu ya, ketersediaan waktunya. Oke. Untuk kita belajar TOEFL, pasti kita memiliki waktu yang lebih banyak, lebih panjang, karena waktunya kita sendiri yang tentuin. Oh, aku mau belajar TOEFL dari jam sekian sampai jam sekian. Aku targetnya adalah dapat nilai sekian, dan aku ingin ikut beasiswa LPDP misalkan tahun depan. Nah, artinya dari segi waktu TOEFL memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencoba berulang-ulang. Kemudian yang kedua, dari essay on the spot ini hanya disediakan 30 menit kalau nggak salah. Jadi waktunya sangat sempit sekali gitu kan. Jadi teman-teman harus berpikir dengan sangat keras. Kemudian dengan tema yang teman-teman dapatkan, kemudian diketik di komputer kalau berdasarkan tahun 2018, kemudian setelah itu baru disubmit. Nah, untuk yang interview, teman-teman benar-benar nggak punya you don't have any idea, kalian benar-benar nggak punya ide apa yang akan ditanyakan nantinya. Tapi
berdasarkan kalian bisa merujuk pada pengalaman-pengalaman awardee sebelumnya, atau juga kalian bisa merujuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di wawancara gitu kan ya. Cuman tentu saja kalian harus face to face langsung dengan interview. Jadi untuk saat ini aku tidak bisa langsung memilih satu. Menurut aku yang kemungkinan lebih sulit ya adalah essay on the spot dengan interview gitu. Nah ini berarti yang TOEFL gugur dulu gitu. Nah bentar lagi kita akan coba bandingkan antara essay on the spot dengan interview. Kira-kira mana yang lebih sulit lagi, lebih menantang. Baiklah, kita udah membandingkan dari segi waktu. Sekarang kita akan membandingkan dari segi psikologis gimana. Nah jadi begini, aku melihatnya kalau kita mengerjakan essay on the spot nih, ya kan? Essay on the spot, kita akan tertekan secara psikologis kalau kita tidak tahu atau unfamiliar dengan tema yang diberikan, dan waktunya juga mepet banget gitu. Tapi di sini kita hanya menghadapi komputer kalau kita berbasis komputer, tapi kalau berbasis paper based test atau PBT kita menghadapi kertas doang. Artinya dari segi psikologis orang yang diawasi dengan tidak diawasi akan lebih leluasa orang yang tidak diawasi, gitu kan ya. Sebagai contoh mudahnya lah, kalau kalian lagi ujian nih, misalkan nih, kalian lagi ujian, kemudian bandingkan ketika pengawas kalian duduk di depan dengan dengan beliau itu berjalan-jalan di sekitar kalian. Pasti kalian akan sedikit nervous atau agak ketakutan walaupun kalian nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah sekarang lihat yang interview. Interview ini waktunya juga terbatas gitu kan, sama seperti essay on the spot. Dan kalian harus menghadapi 3 orang sekaligus. Dan kalian harus menjawab itu langsung, gitu kan. Ketika pertanyaan dilontarkan, kalian harus langsung menjawab, gitu. Kalau kalian atau ya nggak bisa jawab, bisa kebayangkan hasilnya seperti apa, begitu kan. Apalagi kalian terkesan tidak menguasai apa yang ditanyakan. Itu yang pertama. Pertanyaannya langsung, jawabannya juga harus langsung. Berbeda dengan essay on the spot tadi yang ada pertanyaan nih, ada soal, kalian mesti punya waktu untuk berpikir gitu. Berpikir kemudian sambil berpikir. Tapi kalau di interview ini kalian harus ketika ada pertanyaan langsung jawab gitu. Ini cukup menantang kan bagi kalian. Nah kemudian di sana ada 3 orang yang di depan kalian memperhatikan jawaban kalian. Aku rasa 3 orang di depan teman-teman ini akan membuat teman-teman merasa nervous. Adrenalin teman-teman akan terpacu, dan itu sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana teman-teman berpikir dan nantinya akan menjawab gitu. So, dari pemaparan barusan, aku rasa udah kelihatan aku akan menjawab ke sebelah mana. Dan memang menurut aku pribadi, teman-teman boleh punya pilihan lain dan bisa ditulis di kolom komentar. Berbeda tidak jadi masalah, oke? Nah, jadi menurut aku yang paling menantang dari semua itu adalah wawancara. Kenapa? Ya alasannya adalah kita harus menghadapi langsung wawancara. Ada 3 orang di sana dan harus menjawab semua pertanyaan langsung, directly, tanpa harus menunggu. Oke, jadi kesimpulan akhir dari pertanyaan Dwi Nur Fitriani adalah, menurut pendapat aku, tahapan yang paling menantang untuk beasiswa LPDP adalah tahapan interview gitu. Nah, kalau kalian punya pertanyaan seputar beasiswa itu, silahkan tinggalkan di kolom komentar dan kita akan baca. Dan kalau misalkan ada yang menarik nih, kita akan coba untuk buat videonya gitu ya. Okay guys, I think that's all for today. Thank you so much for coming here. As I say, make a process, make a progress. Jangan lupa like, comment, and share ke semua teman kalian, jadi mereka tahu apa yang kalian tahu hari ini. See you.